Na'udzubillah min dzalik. Intinya jangan sampai ada kebencian di dalam hati, ya. Apalagi momen politik pilkada, masya Allah, menjelek-jelekan pasangan yang lainnya. Buat apa coba seperti itu? Tidak perlu. Kalau memang punya pasangan calon masing-masing, buktikan, tunjukkan dengan kreativitasnya. Buktikan, tunjukkan dengan apa namanya, program-programnya, visi-misinya. Jangan malah menjelek-jelekan calon yang lain. PNP itu adalah cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang tidak jujur. Jadi kalau jalurnya mati, selesai. Nah, oleh karenanya kita tidak perlu meremehkan, menjelek-jelekan pemimpin. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan berbicara kasar terhadap Fir'aun. Fir'aun yang notabene itu orangnya mengaku Tuhan sebagai raja. Tapi ketika Nabi Musa berkata kasar kepada Fir'aun, ditegur oleh Allah. Jangan berkata kasar kepada Fir'aun, apalagi pemimpin di negara kita. Tidak jauh lebih buruk daripada Fir'aun. Dan yang berkata kasar itu pun tidak jauh lebih baik daripada Nabi Musa. Lalu apa dasar-dasar kita untuk mencaci maki, menjelek-jelekan pemimpin? Apa dasarnya? Pemimpin kita tidak jauh lebih buruk daripada Fir'aun, dan yang mencaci maki juga tidak jauh lebih baik daripada Nabi Musa. Tata hati masing-masing. Saya nggak ada pekerjaan, emang dasarnya malas gak punya kerjaan. Tapi yang disalahkan pemimpin. Orang yang meremehkan pemimpin akan rugi dari sisi dunia ini. Coba kalau meremehkan pemimpin, wah tidak mau lah ngurusin program apa namanya dari pemerintah. Misalkan nggak mau ngurusin kartu BPJS, nggak mau ngurusin kartu kesehatan, nggak mau mengurus KTP, nggak mau mengurus surat nikah, kira-kira yang rugi siapa? Apalagi nggak mau ngurusin surat tanah. Surat tanah kan juga pemerintah yang bikin. Rugi semuanya dari dunia ini. Yang ketiga, man ahana akraba khasran mawaddah, barang siapa yang meremehkan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, maka dia akan rugi dari sisi percintaannya. Sesama kerabat, sesama saudara, jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Kalau sesama saudara saling membenci, khasirah mawaddah, tidak ada rasa kecintaan, rasa mahabbah lagi di dalam dirinya. Rugi kalau sudah tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kecintaan di dalam hatinya. Kemudian yang keempat, biar itu enggak tuduh gitu maksudnya. Lain lupa, lain bohong.
Sahabat, man ahana al-jiran khasran manafi, orang yang meremehkan tetangganya maka ia akan rugi, tidak mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatannya. Sesama tetangga harus baik, ya, belah pasnya melulu dari kecil sampai kolak pasnya istiqomah. Harus kita ciptakan kerukunan antar tetangga. Bahkan Rasulullah itu seandainya tetangga itu bisa mendapatkan hak waris, maka pertama kali tetangga yang akan mendapatkan warisan. Sampai segitunya Rasulullah. Seandainya tetangga itu bisa mendapatkan hak waris, ya, maka yang pertama kali mendapatkan tetangga. Karena apa? Memang setiap hari kita bertemu, bertatap muka, berpapasan dengan tetangga. Maka na'udhu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaro. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangga. Kita bangun rumah, cedok, yang membersihkan siapa? Tetangga. Kita motong keramik, yang membersihkan tetangga. Kalau kita baik dengan tetangga, ada apa-apa pasti tetangga yang merespon duluan. Kita sakit, yang respon pertama juga tetangga. Ada apa ini kok si pulang nggak pernah keluar? Kadang-kadang dia sakit, tetap ibunya lagi sakit meriang. Di obat, minta bantuan, beli makan. Apalagi waktu zaman COVID, Masya Allah. Ya. Waktu zaman COVID, saya juga termasuk alumni COVID. Ya. Alumni COVID dulunya. Begitu saya diisolasi di rumah, isolasi mandiri, kurang lebih sekitar 21 hari. Alhamdulillah, itu di Gerbang itu tiap pagi cendelan banyak. Ya, cendelan banyak itu. Ada sop, ada soto, ada ini, Masya Allah. Tapi jangan sampai berharap seperti itu terus. Ya, ketika kita berbuat kepada tetangga, maka tetangga juga akan peduli sama kita. Ya. Beda urusannya kalau kita pasnya dengan tetangga, gak akur sama tetangga. Misalkan rumahnya kemalingan, tetangganya pasti diem baik. Pasti dia diem baik. Kaget baik. Malah malingnya keluar, Pak Pasas lagi ngapain itu ngambil barang. Butuh linggis, saya pinjemin. Malah dia keluar. Karena pasnya sama tetangga. Begitu meninggal juga pasti tetangga acuh pasti. Karena sering pasnya sama tetangga. Begitu meninggal, gak ada warga atau tetangganya yang ngurusin. Akhirnya anaknya sama menantunya cuma berdua yang ngurusin. Begitu digotong keluar, papasan sama tetangganya. Itu siapa yang mati? Bapak. Bukan. Cepat diam. Karena tidak akur sama tetangga. Ma'asyiral hadirin jamaah JSL rahimahullah wa radhiyallahu wa barakatuh. Oleh karenanya kita harus akur sama tetangga. Dan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ketika kita masak, ya,
juronaka. Kalau kita memasak, perbanyaklah kuahnya, kasih tetangga. Iya, bahasa ibarat maksudnya, lain betul kuahnya gitu. Gitu banget, tapi cai doang. Kasih ke tetangga cainya doang, kuahnya doang, ampasnya kayak dikit, tulangnya gitu. Nah, kasih ke tetangga. Oleh karenanya ada pepatah ya, pepatah mengatakan bahwasanya sekuat-kuatnya pagar tembok itu lebih kuat pagarnya mangkok ya. Sekuat-kuatnya pagar tembok lebih kuat pagarnya mangkok. Maksudnya apa? Sekalipun tembok itu tinggi, gede, berkawat, berduri, ada pengamannya, tapi kalau pasti sama tetangga, jebol juga itu tembok. Jebol karena tidak ada yang peduli. Ketika ada rampok, pencuri, ada ya orang-orang yang berniat jahat ke rumah tersebut, karena tidak